termasuk dengan cara normal yang baru. Secara praktis dan prinsip itu siap untuk melaksanakan pilkada serentak tanggal 9 Desember tahun 2020. Kami juga sudah merancang misalnya ketentuan tentang membangun TPS. Itu harus lebih lebar lagi sehingga jarak menjadi lebih terukur gitu ya. Jadi tidak berhimpitan kalau memang pemilih ada di sana. Kemudian jumlah pemilih per TPS kemungkinan juga akan kita kurangi. Karena kalau kita mengikuti jumlah yang ada sekarang bisa sampai dengan 800 itu banyak sekali orang di dalam TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas terkait pilkada di 2020, teman-teman. Banyak pihak yang telah memberikan saran, masukan kepada pemerintah agar pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 itu ditunda. Mengingat perkembangan COVID-19 di Indonesia ini angkanya terus naik. Kemarin saja teman-teman kita lihat sudah ada 248.000 kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Jangan sampai perhitungan banyak orang itu dengan pilkada di 2020 nanti akan banyak klaster baru COVID-19 yang ada di Indonesia. Jadi banyak yang menyarankan kepada pemerintah untuk ditunda. Jadi ditunda pada tahun 2021 setelah vaksin virus corona ini disuntikan ke semua warga negara Indonesia. Memang tidak ada jaminan teman-teman bahwa penundaan pilkada di 2021 itu akan selesai COVID-19 di Indonesia. Tetapi paling tidak pemerintah sudah memberikan vaksin kepada masyarakat agar imunitas, agar orang kebal terhadap virus corona. Itu kalau ditunda sampai Desember. Karena vaksin corona rencananya akan disuntikkan pada Desember 2020 sampai Januari 2021. Jadi banyak masukan yang telah disampaikan kepada Presiden Jokowi agar pelaksanaan pilkada ditunda. Nah teman-teman, terkait itu semua kita melihat satu judul yang cukup menarik, bahwa Jokowi tegaskan pilkada tak akan ditunda. Jadi Jokowi secara tegas tidak akan menunda pilkada 2020 meskipun beberapa elemen masyarakat sudah memberikan saran masukan terhadap pemerintah agar menunda pelaksanaan pilkada sampai 2021. Jadi bukan 9 Desember. Tetapi Presiden Jokowi tetap pada prinsipnya tidak akan menunda pilkada di 2020. Padahal kalau kita lihat teman-teman, anak-anak sekolah itu bisa ditunda. Jadi bisa di rumah saja. Kemudian yang mahasiswa juga begitu, kuliahnya ditunda di rumah saja. Ada acara hajatan dari masyarakat ini bisa ditunda. Tetapi kenapa pilkada di 2020 ini tidak bisa ditunda? Nah ini teman-teman yang menyebabkan banyak orang ini memberikan kritik kepada pemerintah. Kenapa tidak mau menunda pilkada di 2020? Ada apa dengan pilkada? Padahal resikonya kalau pilkada dilaksanakan 9 Desember maka akan ada kemungkinan teman-teman akan ada klaster-klaster baru COVID-19 karena pilkada di 2020. Tetapi Presiden Jokowi tetap pada prinsipnya beliau tidak akan menunda pilkada di 2020. Kita baca teman-teman. Presiden Jokowi menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona belum berakhir. Pernyataan sikap Jokowi tersebut disampaikan juru bicara kepresidenan Fajrul Rahman lewat siaran pers pada Senin 21 September 2020. Presiden Jokowi lewat Fajrul menyatakan bahwa pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.
Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal 9 Desember 2020 demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak pilih, hak memilih, kata Fajrul Rahman dalam keterangan yang diterima CNN Indonesia pada Senin 21 September 2020. Itu teman-teman pernyataan yang disampaikan Fajrul Rahman. Kenapa tetap pada prinsip bahwa Pilkada 2020 pada 9 Desember? Karena menurut Fajrul Rahman, untuk menjaga konstitusi rakyat, yaitu menjaga hak pilih, hak memilih. Ini menurut Fajrul Rahman. Padahal teman-teman, kalaupun ditunda pada 2021 kan tetap saja. Jadi hak konstitusi rakyat tetap terjaga. Hak memilih, hak dipilih ini kan tetap terjaga demi untuk menjaga penyebaran COVID-19. Jadi itu teman-teman yang menjadi pertanyaan. Kalau kuliah saja bisa ditunda, kalau sekolah anak-anak SD, SMP, SMA bisa ditunda belajar di rumah, kenapa dengan pilkada ini tidak boleh dirubah atau ditunda pada 2021? Karena kalau nanti terjadi penyebaran COVID-19 ini meledak pasca pemilu atau pilkada 2020, ini siapa yang disalahkan? Karena semua sudah mengingatkan kepada pemerintah agar menunda pelaksanaan pilkada. Termasuk juga teman-teman, kemarin Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia lewat Bapak Gatot Nurmantio juga memberikan saran kepada pemerintah agar menunda pelaksanaan pilkada di 9 Desember 2020. Demikian juga dengan Ormas NU dan Muhammadiyah juga menyarankan yang sama. Ini demi kemaslahatan. Jangan sampai nanti pelaksanaan pilkada di 2020 ini memakan korban banyak warga masyarakat ini yang terkena COVID-19, sehingga angka COVID ini akan meningkat tajam pasca pilkada di 2020. Oke teman-teman, kita akan lihat berita terkait NU dan Muhammadiyah yang mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan pilkada di 2020 ini ditunda. Saya baca teman-teman beritanya dari CNN Indonesia. Susul PBNU, Muhammadiyah minta pemerintah tunda pilkada. Jadi PBNU dan Muhammadiyah ini sebenarnya tidak janjian, tetapi pengurusnya ini memberikan saran masukan kepada pemerintah untuk menunda pilkada di 2020. Kita lihat teman-teman beritanya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta kepada KPU dan pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak 2020 lantaran pandemi virus corona di Indonesia belum usai. Pihak terkait diharapkan mengutamakan keselamatan masyarakat. Ini yang disampaikan oleh Muhammadiyah, untuk mengutamakan keselamatan masyarakat sebaiknya pilkada itu ditunda. Tentu dengan alasan bahwa saat ini pandemi virus corona di Indonesia sedang mengalami kenaikan teman-teman. Ada 248.000 lebih kasus orang yang terkena COVID-19 per 21 September 2020. Ini hampir menyentuh 250.000 kasus. Dan yang bisa mengerem laju perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia tentu dari pihak pemerintah dan dari pihak masyarakat. Jadi antara masyarakat dan pemerintah ini bekerja sama bisa mengendalikan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Termasuk juga kalau saya melihat pelaksanaan pilkada. Kenapa pilkada ini tidak bisa ditunda? Jangan sampai nanti terjadi peningkatan jumlah orang yang terkena COVID-19. Ini yang dikhawatirkan baik NU maupun Muhammadiyah, teman-teman. Kemudian saya baca berikutnya, pernyataan sikap PP Muhammadiyah itu disampaikan Sekretaris Umum Abdul Mukti lewat konferensi pers yang disampaikan secara daring pada Senin 21 September 2020. Untuk menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar pemilu kada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan, kata Mukti dalam konferensi pers secara daring pada Senin 21 September 2020. Jadi itu teman-teman permintaan dari Muhammadiyah supaya pelaksanaan pemilu kada ditunda. Kenapa tidak mau Presiden Jokowi ini menunda pelaksanaan pilkada? Padahal tanpa kepala daerah, tanpa bupati, tanpa gubernur, toh pemerintahan itu tetap jalan.
Kan ada sekda, sekretaris daerah, kemudian ada PLT. Ini kan bisa diatasi dengan pengganti seperti itu. Dan ini kan sudah biasa terjadi. Kalau misalkan kepala daerah atau gubernur bupati berhalangan, ini kan bisa diangkat PLT atau bisa dilakukan pelaksanaan pemerintahan oleh sekretaris daerah. Jadi tidak akan ada masalah sebenarnya kalau ditunda, demi menjaga keselamatan warga masyarakat agar penularan COVID-19 ini tidak semakin meningkat. Itu teman-teman saran-saran yang dilakukan oleh beberapa ormas termasuk PP Muhammadiyah dan PBNU. PP Muhammadiyah lalu meminta Kementerian Dalam Negeri dan DPR untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini. Ia menegaskan bahwa keselamatan bangsa serta keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu kada. Jadi itu teman-teman, bahwa keselamatan bangsa, keselamatan negara ini lebih penting dari pemilu kada yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020. Diketahui dorongan penundaan pemilu kada atau pilkada serentak 2020 menguat setelah lantaran banyak pasangan calon yang melanggar protokol dengan membawa massa saat mendaftar ke KPU pada 4-6 September 2020 yang lalu. Nah itu teman-teman, memang kalau kita lihat kemarin pada waktu pendaftaran calon kepala daerah, calon wali kota, ini kan bersama dengan masyarakat yang lain, pendukungnya, arak-arakan menuju KPU. Ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran dari calon kepala daerah yang ini membawa masyarakat, membawa massa cukup banyak, sehingga jaga jarak kemudian pakai masker ini sulit untuk dikendalikan. Ini merupakan pelanggaran karena memang aturan dari pemerintah kemarin tidak boleh berkerumun, tetapi nyatanya ini calon kepala daerah ini malah membawa banyak massa, banyak orang untuk daftar ke KPU. Walaupun kemarin jawaban dari seorang calon kepala daerah mengatakan, saya tidak mengajak mereka, mereka saja yang datang berbondong-bondong mengantarkan calonnya. Sebenarnya itu alasan, tetapi apapun alasannya ini kan merupakan pelanggaran protokol kesehatan yang seharusnya tidak berkerumun. Dan kemudian teman-teman, ini ada catatan dari Bawaslu. Bawaslu bahkan telah mencatat sebanyak 316 paslon dari 243 daerah yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pendaftaran. Jadi ada 316 pasangan calon teman-teman yang melakukan pelanggaran terkait protokol kesehatan. Nah ini sangat disayangkan, apalagi nanti kalau terjadi pemilu kada sampai banyak orang berkerumun, banyak orang yang tidak menjaga jarak, ini akan semakin memicu terjadinya perkembangan COVID-19 di Indonesia akan semakin meningkat. Sebelum PP Muhammadiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU juga meminta pemerintah untuk menunda tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Selain itu juga ada organisasi kelompok masyarakat lain yang berharap Pilkada ditunda. Semua permintaan itu dilandasi kecemasan akan pandemi virus corona di Indonesia yang belum berakhir. Terlebih, kasus positif masih terus bertambah dengan angka ribuan setiap hari. Jadi teman-teman, sebelum PP Muhammadiyah ini mengusulkan untuk penundaan Pilkada, sebelumnya itu PBNU juga sudah menyarankan kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada di 2020 karena kekhawatiran ormas besar Indonesia, PP Muhammadiyah maupun PBNU itu, karena jangan sampai pelaksanaan Pilkada nanti akan meningkatkan jumlah orang yang terkena COVID-19. Jadi kecemasan, khawatir jangan sampai nanti ada booming orang yang terkena COVID-19 pasca pemilu kada di Desember 2020. Ini yang dikhawatirkan. Sebenarnya tidak hanya NU atau Muhammadiyah yang memberikan saran itu. Kemarin ada kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, juga menyarankan hal yang sama. Demikian juga kemarin saya lihat dari PKS, kemudian P3, kemudian dari Demokrat juga menyarankan hal yang sama untuk menunda pelaksanaan pemilu kada di 2020. Tetapi Presiden Jokowi tetap
pada pendiriannya tetap kekeh untuk tidak menunda pelaksanaan pemilu kada pada bulan Desember 2020. Jadi elemen masyarakat hari ini sudah memberikan saran masukan kepada pemerintah untuk menunda. Tetapi jika pelaksanaan pilkada tetap dilakukan pada Desember 2020 nanti, kalau terjadi booming orang yang terkena COVID-19, lalu siapa yang bertanggung jawab? Karena ya Ormas Muhammadiyah maupun NU sudah menyarankan untuk penundaan. Apa susahnya ditunda? Kalau kuliah saja ini bisa ditunda, belajar anak SD, SMP, SMA ini bisa ditunda, kenapa pemilu kada tidak bisa ditunda? Padahal kalau kita melihat teman-teman, hal yang urgen, hal yang penting untuk dilaksanakan pemerintah adalah dalam bidang pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah penting karena dengan pendidikan bisa mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu pun bisa ditunda. Kenapa pemilu kada tidak bisa ditunda? Itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat membantu mencerahkan sebagian yang lain. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but